Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan berkenalan dengan satu alat gambar lagi dari Adobe Illustrator, yang alat ini sangat-sangat berguna ketika kita ingin membuat gambar dengan teknik freehand dan dengan teknik fill color langsung ya teman-teman. Jika kemarin kita sudah belajar menggunakan brush tool untuk membuat goresan-goresan garis yang mirip dengan kita menggunakan kuas pada manual teknik atau traditional teknik. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu alat yang serupa, namun ini lebih useful dari brush tool. Alat apakah itu? Yaitu adalah blot brush tool. Nah, memang alat ini tidak ada di Inkscape, tapi nanti kita juga akan mempraktikkan bagaimana cara membuat hal yang serupa dengan alat yang ada di Inkscape. Seperti apa caranya? Yuk, kita mulai. Ya, teman-teman, kita mulai dari Adobe Illustrator dan kita mulai dari membuat dokumen. Namun di sini mungkin saya tidak akan menjelaskan kembali bagaimana cara membuat dokumen baru berukuran 1080 x 1080 pixel. Jika teman-teman belum mengetahui cara membuat dokumen 1080 x 1080 pixel seperti ini di Adobe Illustrator, silakan menyaksikan video di pembelajaran sebelumnya atau bisa diklik di card yang akan muncul pada detik ini. Jika teman-teman sudah membuat dokumen baru seperti ini, 1080 x 1080 pixel, ya dimana ini rasionya adalah 1:1 dan tentu artboard yang akan muncul adalah persegi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah silakan import sketsa yang dapat teman-teman download di description box. Nah, di sini saya sudah memiliki sketsa yang dapat teman-teman gunakan untuk praktisnya. Dan kita bisa klik and drag saja seperti ini. Jika sudah, teman-teman sudah memiliki sketsa di dokumen tersebut. Ya. Dan jika sudah, kita perlu mengatur opacity dan juga blending mode dari sketsa ini agar lebih mudah kita melakukan tracing atau jiplak dari sketsa yang sudah kita import ini. Silakan teman-teman rubah opacity-nya di sini. Saya gunakan mungkin sekitar 30, masih bisa terlihat, dan blending modenya yaitu adalah multiply ya teman-teman. Untuk penjelasan blending mode dan opacity ini bisa dilihat di materi blending mode ya teman-teman. Lalu berikutnya kita akan merubah nama layer yang terdapat sketsa import ini dengan nama sketsa. Seperti ini. Lalu silakan teman-teman lock saja layersnya agar tidak terganggu pada saat nanti kita men-tracing dan kita buat lagi layers yang baru. Dan di layer yang baru ini kita akan membuat stroke sebagai tracingnya ya teman-teman, atau jiplakannya. Stroke ini garis, berarti kita akan menggunakan teman-teman bebas di sini bisa menggunakan pen tool ataupun pensil ya. Tapi kali ini saya akan menggunakan paintbrush tool. Nah, kenapa saya menggunakan paintbrush tool? Karena saya menggunakan pen tablet yang dapat kita gunakan untuk menggambar secara teknik freehand di sini. Ya. Baik, mungkin saya akan membuatnya secara speed drawing ya, teman-teman. Nanti akan saya lakukan percepatan di videonya karena tentu ini akan membutuhkan waktu yang panjang dan jika saya tidak mempercepatnya akan lama sekali videonya nanti. Baik ya, kita mulai dengan membuat stroke. Yang di sini saya aktifkan dulu brush definition. Yang akan saya gunakan adalah kita buka brushes panelnya dulu. Open brush library. Nah, saya biasa menggunakan yang Wacom 6D brushes dan kita buka. Di sini ada 6D art pen brushes. Lalu kita pilih saja, bebas teman-teman ingin memilihnya yang mana. Saya gunakan yang 9 poin. Lalu di sini ya, jika sudah masuk ke brushes panel yang 6D art pen brushesnya ini, kita bisa close. Lalu kita klik 2 kali di bagian brushes panel ini yang 6D art brushes light 9 poin ya teman-teman. Nah, ini kita gunakan atau kita modifikasi. Nah, seperti ini ya teman-teman, dirubah dari oval menjadi bundar atau sedikit oval seperti ini, bebas ya teman-teman. Saya gunakan yang lingkaran saja.
Jika sudah, teman-teman bisa klik OK saja di sini. Ya. Dan siap untuk menggoreskan atau menjiplak garis-garis dari sketsa ini. Ya, jadi tracing itu adalah menjiplak ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa membuat karyanya lebih cepat. Di sini saya sudah menyiapkan sketsanya. Yuk, kita mulai. Ya, teman-teman, ini sudah jadi untuk outline atau stroke dari sketsa yang sudah kita buat. Sehingga kita siap untuk mewarnainya. Untuk bayangan ataupun tulisannya itu bisa nanti kita buat secara terpisah ya. Kita beralih terlebih dahulu ke Inkscape. Kita akan import file sketsa ke Inkscape. Nah, di sini saya sudah membuat dokumen berukuran yang sama dengan di Adobe Illustrator, yaitu 1080 x 1080 pixel. Di Inkscape, teman-teman bisa menggunakan preset, sosial media, Instagram, Square. Nah, bagaimana cara membuat dokumen 1080 x 1080 pixel di Inkscape? Teman-teman bisa menyaksikan video saya di episode 8, yaitu Vector Shapes. Di sana teman-teman bisa melihat dan mengetahui bagaimana cara membuat dokumen berukuran 1080 x 1080 pixel di Inkscape. Kita lanjut dengan bagaimana cara import file sketsa di Inkscape. Teman-teman silakan pergi ke menu file, lalu pilih import, dan silakan cari dan pilih di mana file sketsa teman-teman letakkan di device-nya. Lalu kita open saja dan akan keluar window seperti ini, teman-teman. Ya, silakan klik OK saja dan file sketsa akan tampil di kanvas kita. Selanjutnya kita ganti dulu nama layernya menjadi sketsa. Kemudian untuk image dari sketsanya kita ubah opacity-nya. Di sini ikonnya. Silakan teman-teman rubah opacity-nya menjadi 30. Atau berapa ya? Silakan bebas yang masih sekiranya terlihat oleh teman-teman. Kemudian rubah menjadi blending modenya multiply. Setelah selesai, teman-teman bisa mengunci atau lock saja layer sketsa, kemudian buat layer baru untuk tracing-nya ya, teman-teman. Atau di sini kita tulis stroke. Lalu silakan add saja. Kita siap tracing sketsa ini menggunakan calligraphy tool ya, teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki pen tablet, silakan teman-teman gunakan pen tool ya. Itu lebih mudah tentunya. Silakan gunakan alat yang sesuai dengan device masing-masing. Di sini saya akan menggunakannya menggunakan calligraphy tool. Yuk, kita tracing. Teman-teman, untuk outline atau tracing dari sketsa komodo ini di Inkscape sudah jadi. Kita siap untuk mewarnainya, namun kita beralih terlebih dahulu ke Adobe Illustrator ya. Selanjutnya kita akan mewarnai komodo ini dengan black brush tool di Adobe Illustrator, teman-teman. Sebelumnya kita akan sedikit melakukan pengaturan di layers panel ya, teman-teman. Untuk layer sketsa, kita akan pindahkan ke paling atas ya, teman-teman. Kemudian untuk layer stroke akan kita kunci, dan kita akan buat layer baru. Nah, untuk layer baru ini usahakan ada di bawah stroke ya, teman-teman. Meskipun layer sketsa ini ada di atas, dia tidak akan menutupi objek-objek yang ada di layer stroke dan layer yang baru ini. Untuk layer yang baru ini kita akan ganti namanya menjadi fill, di mana nih nanti akan menjadi warna dari komodo ini ya. Dan untuk pengaturan layersnya sudah cukup seperti ini. Kita akan siap
mewarnai menggunakan blur brush tool di layer fill. Silakan aktifkan layer fill ya teman-teman. Untuk sketsa dan stroke ini layersnya kita kunci dan kita akan mewarnai fokus di fill layers. Untuk menggunakan blur brush tool, teman-teman bisa menggunakan shortcut Shift B atau teman-teman silakan klik kanan di paintbrush tool. Kemudian ada blur brush tool di expand box-nya. Nah, silakan teman-teman aktifkan terlebih dahulu. Untuk menggunakannya sama seperti menggunakan brush tool ya teman-teman. Namun yang berbeda adalah blur brush tool ini akan menghasilkan objek berfill ya atau memiliki warna, sehingga bukan objek stroke seperti brush tool atau paintbrush tool ya, melainkan kita akan membuat sebuah objek berwarna seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini menjadi sebuah objek berwarna, sedangkan untuk paintbrush tool itu menghasilkan sebuah stroke ya. Teman-teman bisa melihat di sini ini adalah pad stroke, sedangkan yang ini adalah objek fill. Nah, di sini yang aktif fill, kalau yang paintbrush tool itu yang aktif adalah stroke-nya. Seperti itu teman-teman ya. Kita kunci kembali untuk stroke-nya dan kita akan mulai mewarnai menggunakan paintbrush tool. Mewarnainya sama seperti yang tadi saya coba di sini ya teman-teman, di lingkaran ini. Kita akan menggoreskan mulai dari tepian. Teman-teman bisa mulai seperti ini. Saya akan coba mewarnai tepiannya dan akan saya percepat videonya ya teman-teman. Baik, saya sudah mewarnai tepian dari komodo ini dengan blur brush tool dan sudah menjadi seperti ini ya teman-teman jika kita seleksi. Nah, teman-teman bisa mengisi penuh dengan menggoreskan blur brush tool ya sampai penuh, atau teman-teman mau menggunakan cara yang saya gunakan, yaitu adalah menggunakan direct selection tool dan kita seleksi salah satu nodes atau anchor di dalam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ingat yang di bagian dalam ya, karena ada bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar ini yang ini ya teman-teman ya. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Satu saja. Bebas dimanapun, lalu tekan tombol delete di keyboard atau backspace sekali, kemudian sekali lagi. Ya, jadi 2 kali menekan tombol backspace. Maka akan penuh fill-nya seperti ini ya. Kemudian saya akan coba membuat warna yang lebih muda lagi ya. Ini warna yang lebih tua seharusnya ya. Untuk warna yang lebih muda lagi saya akan menggunakan ini. Oh, tapi sebelumnya saya melihat di sini ada warna yang over ya atau keluar. Ini seharusnya tidak diberi warna. Kita bisa menggunakan eraser tool ya teman-teman. Gunakan Shift A di keyboard ya. Ini ya teman-teman, eraser tool. Kemudian caranya mudah. Karena ini adalah blur brush tool, sehingga kita bisa menggunakan eraser tool, teman-teman, untuk menghapusnya. Ya, sudah. Nah, untuk cara membuat warna yang lebih mudanya ya, di dalam ini ya, di bagian perutnya, sampai leher atau bawah mulut, kita bisa menggunakan paintbrush tool kembali. Nah, seperti ini, kita buat dengan teknik yang sama seperti tadi, atau silakan teman-teman jika ingin menggunakan teknik freehand coloring-nya ya. Jika di Adobe Illustrator kita mewarnai menggunakan blur brush tool, di Inkscape kita hanya perlu mewarnai menggunakan calligraphy tool. Nah, seperti apa caranya? Ini masih sama ya teman-teman. Sebelumnya kita
lakukan pengaturan terlebih dahulu di layers-nya. Kita pindahkan layer sketsa ini di atas layer stroke, kemudian kita buat lagi layer baru ya. Nah, namun sebelumnya kita kunci terlebih dahulu untuk sketsa dan stroke-nya. Kemudian kita buat layer baru ya. Untuk posisinya dirubah menjadi below ya, karena saat ini saya sedang aktifkan stroke layer, sehingga harapannya layer yang baru ini akan ada di bawah dari stroke layers. Di sini kita akan rubah namanya menjadi fill, kemudian add, dan jika sudah, kita siap mewarnai menggunakan calligraphy tool. Masih sama dengan tadi saya tracing sketsanya menggunakan ukuran 5 mm di sini ya, bukan poin. Bisa diganti sebenarnya teman-teman untuk satuannya, tapi saya tidak ganti. Kemudian saya aktifkan pressure di sini karena saya menggunakan pen tablet. Sisanya saya masih menggunakan pengaturan yang sama. Jadi sebelum itu saya aktifkan dulu marker ya teman-teman. Kemudian saya aktifkan pen pressure. Nah, dia akan otomatis di sini no preset ya, karena kita sudah melakukan modifikasi di pengaturannya. Selanjutnya kita akan langsung saja klik and drag untuk menggoreskan warna yang kita inginkan di area gambar kita. Nah, saya akan mempercepat video ini ya, agar lebih mudah teman-teman mengikuti step selanjutnya. Kita akan warnai di tepian-tepian dari objek ini ya teman-teman. Jadi bagian mana yang akan kita warnai, tepinya saja kita warnai. Yuk kita mulai. Nah, untuk tracing coloringnya ini sudah jadi ya teman-teman, tidak apa-apa jika tidak rapi ya, kita seleksi saja menggunakan selection tool. Nah, jika teman-teman lihat di sini masih banyak sekali ya bentuknya, jadi masing-masing seperti ini belum menyatu, dan kita akan menyatukannya dengan cara seleksi salah satu dari objek yang ada ya. Kemudian kita pergi ke menu edit dan di sini pilih select same dan fill color ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, teman-teman bisa pergi ke menu Path, kemudian Union. Nah, ini sudah menjadi satu, namun kita butuh agar ini terisi seluruh filenya ya teman-teman. Sehingga kita gunakan Shape Builder Tool di sini, dan kita coba satukan dengan garis luarnya. Nah, sudah jadi, kita kembali ke Selector Tool. Nah, seperti ini teman-teman ya, sudah terwarnai untuk komodonya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa mewarnai bagian-bagian lainnya seperti kuku, mata, dan bagian dalam perutnya ya. Saya akan mempercepat videonya. Ya, itu dia mewarnai menggunakan calligraphy tool di Inkscape ya teman-teman. Kita sudah menyelesaikan pewarnaan di Inkscape dan Adobe Illustrator. Lalu jika teman-teman ingin memberikan value yang lebih lagi di gambarnya, kita bisa menggunakan atau membuat shadow di Adobe Illustrator dan Inkscape. Nah, bagaimana membuat efek shadow dengan membuat gambar di Adobe Illustrator dan Inkscape? Yuk kita mulai dari Adobe Illustrator. Selanjutnya kita akan memberikan efek bayangan atau shadow ya untuk gambar komodo kita. Nah, caranya adalah kita buat dulu layer baru teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sudah terbiasa menggambar di drawing app seperti IBIS Paint dan yang lain-lain pasti sudah tahu cara membuat bayangan di gambar kita. Kita bisa membuat layer dengan nama shadow di atas warna fill-nya ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan brush tool di Adobe Illustrator untuk mewarnai bayangannya. Nah, di sini saya akan menggunakan warna mungkin di sini ya yang seperti magenta lebih gelap ini ya teman-teman. Saya pindahkan dulu ke stroke-nya.
Kemudian kita langsung saja gambar shadow-nya ya, kira-kira di mana saja bayangannya silakan teman-teman tentukan. Ya, jika teman-teman sudah menggambar untuk shadow-nya, nah kita akan merubah multiply-nya dari warna yang sudah kita tentukan sebagai shadow ini, teman-teman. Kita seleksi semua warnanya ya, sama di Adobe Illustrator kita juga bisa memilih warna yang sama di menu select, lalu klik same dan fill color. Nah, karena yang lain sudah saya kunci sehingga lebih mudah ya untuk menyeleksi warna yang sama ini. Dan jika sudah, kita rubah di opacity-nya teman-teman menjadi blending mode multiply, dan opacity-nya kita turunkan seperti ini. Bebas ya teman-teman ingin memberikan opacity seberapa persen, mau dirubah warnanya pun silakan ya, seperti ini. Ya, untuk shadow sudah selesai teman-teman. Jika ingin menambahkan lighting atau seperti apa bebas, itu hanya memainkan saja blending modenya. Silakan teman-teman juga bisa menambah background dan tulisan ya dengan teknik yang sama menggunakan brush tool atau pen tool ya, silakan saja dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, seperti biasa kita juga dapat membuat hal yang sama di Inkscape seperti di Adobe Illustrator. Nah, kali ini kita akan membuat shadow di Inkscape, teman-teman. Kita kunci dulu untuk fill layers-nya dan kita buat layer baru di atas dari fill ini ya, teman-teman. Kita above current untuk positionnya, kemudian namanya adalah shadow. Namanya shadow. Oke. Kita add dan layer baru untuk shadow-nya sudah siap kita gunakan. Nah, untuk mewarnainya sama dengan cara membuat warna di fill layers ya, teman-teman. Kita menggunakan calligraphy tool, kemudian kita nanti goreskan saja bagian-bagian yang ingin kita beri efek shadow-nya. Di sini saya coba menggunakan warna yang serupa di Adobe Illustrator ya, dan kita akan mulai mewarnai shadow-nya. Saya akan mempercepat videonya ya, teman-teman. Ya, jika teman-teman ingin merubah warnanya terlebih dahulu dan ingin menyatukannya agar tidak terlalu banyak seperti ini, seperti biasa teman-teman silakan ke menu edit, kemudian select same fill color, dan kemudian teman-teman di sini bisa ke menu object, path, kemudian union, dan kita akan ganti warnanya misalnya seperti ini. Kemudian untuk opacity-nya kita ganti menjadi 30 misalnya, kemudian diganti blend mode-nya menjadi multiply seperti ini ya. Ya teman-teman, silakan teman-teman menyelesaikan untuk backgroundnya dan untuk tipografinya mungkin dengan cara yang sama terlebih dahulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran brush tool dan calligraphy tool di Adobe Illustrator dan Inkscape. Sampai berjumpa di video selanjutnya.